지쳐버린 난 tonight 잊혀지지 않는 말 돌이킬 수 없어 sorry 이기적인 난 I'm sorry 물들어버린 city lights إلهي لست للفردوس أهلا ولا Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakam atau Abu Nawas adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan pada tahun 747 Masehi di kota Afas di negeri Persia. Beliau lahir sebagai anak yatim. Ayahnya bernama Hani dan ibunya bernama Golban atau Jileban. Meninggal di abad ke-9 Masehi sekitar tahun 814 Masehi. Abu Nawas digambarkan sebagai sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Abu Nawas di masa mudanya adalah seorang yang menyukai kehidupan hura-hura dan pesta pora. Hal ini dapat diketahui melalui beberapa tema-tema puisi yang dia ciptakan di saat masa mudanya dulu. Syair-syairnya masa itu lebih banyak bercerita tentang minuman, wanita, dan cinta. Hingga pada suatu saat ketika Abu Nawas membacakan puisi tentang Hafilah Bani Butor, dia dihukum karena membuat khalifah murka sebab isi puisi itu sangat menyinggung sang khalifah. Abu Nawas pun dipenjara karenanya. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Puisi-puisinya sempurna secara tata bahasa dan didasarkan pada tradisi Arab. Dia terkenal dengan kepengarangan tardiyah. Tardiyah adalah puisi mengambil adegan berburu sebagai subjeknya, yang dengan demikian dia mencapai peringkat genre dalam dirinya sendiri. Karya Abu Nawas adalah bagian dari gerakan pembaruan puisi Arab yang dimulai pada masa Bani Umayyah dan jatuh tempo di bawah kekhalifahan Abbasiyah pertama. Salah satu karya yang masih sering kita dengar sampai sekarang adalah syair Al-I'tiraf. Syair sekaligus doa tersebut sering digunakan pujian anak-anak di masjid atau musola terdekat. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mengulik kisah tentang Yunus Emre. Beliau lahir pada tahun 1238 dan meninggal dunia pada tahun 1328. Beliau adalah salah satu yang ahli pada bidang ilmu Al-Quran dan hadis. Selain itu, beliau juga pernah menjadi guru dan hakim. Salah seorang dari gurunya adalah Tabduk Emre yang merupakan seorang ulama besar Turki. Beliau hidup dan tinggal di Turki ketika masa invasi atau serangan pasukan Mongolia, sehingga suasana yang sulit dan hingga akhirnya mengharuskan Yunus Emre bersama warga Turki lainnya kala itu untuk ekstra bersabar. Salah satu pelajaran Yunus Emre yang selalu diajarkan adalah mensyukuri dan mencintai alam semesta yang merupakan ciptaannya. Tempat persemayaman terakhir Yunus Emre sebagai seorang yang berjasa bagi penyebaran agama Islam di Turki adalah simbol dari kebesarannya. Konon dalam sejarah, Yunus Emre pernah menuntut ilmu selama 40 tahun kepada Tabduk Emre. Salah satu keilmuannya adalah Al-Quran dan hadis, yang kemudian diterangkan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa Turki. Pengabdian Yunus Emre kepada masyarakat sangat dikenal hingga periode masyarakat saat ini. Bidang lain yang tidak
akan dilupakan dari seorang Yunus Emre adalah ilmu tasawuf. Sebagaimana ilmu ini juga dikenal dari beberapa ulama Turki lainnya, seperti Ahmet Yesevi, Lapduk Emre, dan lain-lain. Yunus Emre tidak hanya berpengaruh bagi Turki saja, namun juga bagi wilayah negara serumpun Turki dan lainnya. Sehingga saat ini di kawasan Balkan, pengikut ajaran Sufi, Yunus Emre pun masih terus melaksanakannya. Metodenya sama dengan yang diajarkan oleh tokoh Sufi lainnya, yaitu Sari Saltuk. Karya terpenting Yunus Emre berjudul Divan. Karya ini dibuat karena mencontoh karya Ahmet Yesevi yang berjudul Divan-i Hikmet. Lebih dari 12.000 pemikiran Yunus Emre tumpah dalam karyanya yang berjudul Divans tersebut. Beberapa karya lain yang hampir mirip dengan karya Yunus Emre adalah karya milik ulama Turki lainnya seperti Syed Hamzah, Sultan Veled, dan lain-lain. Singkatnya, karya-karya Yunus Emre termuat dalam bahasa Turki yang dimaksudkan untuk akidah dan pesan bagi para pengikut Sufi yang berada di Turki dan negara serumpunnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya kulik pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.